Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebocoran data. Kebocoran data ini sendiri yaitu kebocoran data adalah suatu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak yang tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email atau hard drive ataupun laptop. Contohnya itu yang sering terjadi yaitu email yang sering terjadi kebocoran email atau drive. Selanjutnya yaitu penyebab dan solusi tentang kebocoran data yang akan dijelaskan oleh teman saya. Penyebab kebocoran data. Penyebab yang pertama adalah kesalahan manusia atau human error. Terjadi karena kebiasaan manusia yang mencari free software atau aplikasi bajakan sehingga memaksa kita memasukkan data pribadi kepada pihak yang tidak terjamin keamanannya. Yang kedua adalah serangan malware. Sering terjadi ketika kita lalai dan tidak teliti dalam menerima maupun mengirim email yang berpotensi menjadi pintu masuk malware. Penyebab yang ketiga adalah manipulasi psikologis social engineering. Social engineering yaitu penggunaan manipulasi psikologis untuk mengumpulkan data sensitif seperti nama lengkap, password melalui media elektronik dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya atau biasa disebut dengan phishing. Kemudian adalah solusi kebocoran data. 1. Memperketat keamanan data dengan cara perusahaan mengidentifikasi celah keamanan pada sistem. 2. Menetapkan tim respon keamanan untuk menangani kebocoran data dan memperbaiki celah keamanan pada sistem. 3. Mengontrol konten dalam email. 4. Menggunakan enkripsi data untuk melindungi data sensitif dan menghindari kebocoran data oleh kertas. 4. Menggunakan enkripsi data. 5. Melakukan review sistem keamanan. Melakukan review sistem keamanan. Perusahaan melakukan review sistem keamanan secara rutin, melakukan patch software dan update antivirus secara berkala. Saya akan menjelaskan tentang kebocoran data salah satu e-commerce di Indonesia yaitu Tokopedia. Nah, di Indonesia ini pernah mengalami kebocoran data yang dialami oleh salah satu e-commerce yaitu Tokopedia. Nah, kebocoran data itu dimulai di bulan Mei 2020. Nah, data yang bocor ini merupakan data pribadi dari pengguna Tokopedia tersebut seperti nomor HP, email, dan juga password. Melihat dari kasus tersebut, semakin tingginya teknologi membuat bentuk kejahatan cyber meningkat yang disebabkan karena tidak adanya regulasi, perlindungan data pribadi, dan lemahnya sistem keamanan yang digunakan oleh e-commerce tersebut. Dari bermasalah tersebut, diperlukan solusi berupa sistem yang mampu merekam dan menyimpan data pribadi dengan aman. Lalu sistem tersebut salah satunya yaitu adalah sistem blockchain. Menggunakan teknik peer-to-peer yang menyediakan lebih dari satu server dalam memindahkan data dan sharing security yang memberikan keamanan berlapis dalam penyimpanan data. Bagi e-commerce yang sudah didaftarkan, e-commerce mengajukan permohonan pengujian blockchain ke BSSN. Kemudian, jika tidak berhasil, wajib melakukan revisi sistem keamanan dalam kurun waktu 60 hari. Jika berhasil, BSSN berhak melakukan pengujian secara berkala setiap 1 kali 1 tahun. Baik, selanjutnya yaitu adalah bagi e-commerce yang belum terdaftarkan, maka e-commerce harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada OSS atau Online Single Submission. Kemudian e-commerce mengajukan permohonan kepada BSSN untuk dilakukan pengujian blockchain atau sistem blockchain. Nah, kemudian oleh BSSN akan mengeluarkan 2 status, yaitu apakah berhasil atau belum berhasil. Ketika sudah berhasil, maka status berhasil tersebut akan digunakan sebagai syarat untuk mengajukan izin penyelenggaraan sistem elektronik ke Kominfo. Kemudian apabila status yang keluar itu tidak berhasil, maka harus dari pihak e-commerce melakukan revisi ulang dan kemudian mengajukan kembali setelah 60 hari maksimal. Jaga